Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah profil teologis yang jujur aja cukup kompleks ya, yaitu tentang sosok yang dikenal sebagai setan. Jadi, kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah teks sumber itu mendefinisikan apa aja sih kekuatannya, di mana batasannya, dan gimana nasib akhirnya. Nah, sumber yang kita bahas ini langsung dibuka dengan peringatan penting ya. Intinya gini, kita harus menghindari ekstrim menganggapnya sebagai musuh yang berkuasa dan ekstrim yang sama salahnya yaitu tidak menganggapnya serius. Peringatan ini jadi semacam fondasi buat seluruh pembahasan kita hari ini, yaitu tentang gimana sih cara menemukan keseimbangan yang pas menurut kitab suci. Jadi, ada dua kutub ekstrem yang bahaya nih. Di satu sisi, ada yang terlalu melebih-lebihkan kekuatannya, seolah-olah dia tuh penguasa segalanya. Di sisi lain, ada juga yang malah meremehkan, seolah-olah pengaruhnya itu nggak ada sama sekali. Nah, teks ini ngajak kita untuk jalan di tengah-tengahnya. Sekarang, yuk kita cari tahu, seperti apa sih jalan tengah yang dimaksud ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, lingkup pengaruhnya. Pertanyaan dasarnya adalah, menurut teks ini, di mana aja sih sebenarnya si musuh ini bisa nunjukin kekuatannya? Domain pertama yang disebutin dalam teks ini adalah kekuatan atas tubuh fisik kita. Jadi ini ngomongin soal pengaruh langsung ke kesehatan, ke penderitaan jasmani, hal-hal yang benar-benar kita rasakan secara fisik. Contohnya gimana? Nah, sumber ini nunjuk ke beberapa kisah dalam Alkitab. Misalnya ada cerita tentang seorang wanita yang terikat sama roh penyakit, atau pengalaman Rasul Paulus dengan apa yang dia sebut duri dalam daging. Intinya, teks ini mau bilang kalau ada penderitaan fisik yang sumbernya itu bukan sekedar karena sebab-sebab alami, tapi secara spesifik dikaitkan dengan kekuatan jahat. Oke, dari urusan tubuh manusia, kita geser sedikit lebih luas. Menurut penulisnya, pengaruhnya ini nggak berhenti di level personal aja loh, tapi bisa meluas sampai ke dunia alam. Ya, ke kekuatan-kekuatan alam itu sendiri. Dan ini nih yang menarik. Dalam kisah Ayub misalnya, teksnya mencatat kalau setan itu diizinkan buat pakai petir dan angin badai yang menderu untuk tujuan-tujuan yang merusak. Jadi coba deh bayangin, bencana alam di sini nggak dilihat sebagai kejadian acak semata, tapi sebagai alat yang bisa dipakai dalam sebuah konflik spiritual yang lebih besar. Setelah tubuh fisik dan alam, cakupannya diperluas lagi, kali ini ke level politik dan sosial. Jadi, teks ini juga ngebahas kemungkinan adanya manipulasi di balik sistem kekuasaan yang bisa mempengaruhi satu bangsa secara keseluruhan. Teks ini bahkan menggambarkan adanya semacam peperangan spiritual di balik panggung politik dunia. Sosok setan digambarkan sebagai penipu ulung yang bisa mempengaruhi para penguasa dan sistem-sistem yang totaliter. Jadi kalau dari sudut pandang ini, konflik-konflik besar antar negara atau rezim yang menindas itu bisa jadi ada dalang spiritual tak terlihat di belakangnya. Oke, kita udah dilihat ya, pengaruhnya bisa ke fisik, ke alam, bahkan sampai ke politik. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa jauh sih pengaruhnya ini? Kalau memang kekuatannya seluas ini, apakah itu artinya dia punya kuasa absolut, tanpa batas? Nah, pertanyaan tadi langsung membawa kita ke poin paling penting dari argumen penulisnya. Ini adalah plot twist-nya, yaitu konsep tentang batasan. Konsepnya disebut kehendak yang mengizinkan atau permissive will. Artinya apa? Artinya semua tindakan si musuh ini meskipun nyata dan terasa dampaknya, itu nggak independen. Dia nggak bisa seenaknya sendiri. Semua itu hanya bisa terjadi di dalam batasan-batasan yang udah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, poin ini ditekankan berkali-kali dalam teksnya. Kekuatannya itu nggak otonom, tapi cuma bisa beroperasi kalau ada izin. Coba kita lihat kutipan ini deh. Bunyinya, meskipun kita dengan bebas mengakui bahwa setan dapat menyebabkan kematian fisik jika Tuhan mengizinkannya, tidak ada ketetapan setan yang akan mengakhiri hidup, tetapi tirani yang ia jalankan atas orang berdosa melalui kematian. Jadi poin kuncinya di sini apa? Bahkan kuasa maut sekalipun, itu sifatnya terbatas. Itu adalah otoritas yang diizinkan, bukan kuasa yang paling tinggi atau final. Oke, kita udah bahas kekuatannya, kita udah bahas batasannya, sekarang kita masuk ke babak terakhir dari kerangka ini. Gimana sih akhir ceritanya menurut nubuatan? Nah, menurut sumber ini, kitab Wahyu itu ngasih gambaran akhir cerita dalam 3 babak yang jelas banget. Pertama, dia bakal diikat atau dikunci. Penipuan yang masif itu bakal dihentikan untuk sementara waktu. Kedua, dia akan dilepaskan lagi. Tapi ini untuk satu serangan terakhir yang digambarkan sebagai tindakan putus asa. Dan yang ketiga, babak finalnya adalah dihakimi, di mana dia akhirnya dilemparkan ke lautan api untuk disiksa selamanya. Jadi ada penahanan, pelepasan singkat, lalu penghakiman final.
Dan yang perlu digarisbawahi, akhir dari semua ini digambarkan bukan seperti pertempuran sengit yang hasilnya 50-50 ya, sama sekali bukan. Teks ini menggambarkannya lebih seperti eksekusi hukuman, sebuah pengurungan permanen buat musuh yang statusnya udah kalah. Ini nunjukin banget dinamika kekuatan utamanya di sini. Hasil akhirnya itu udah pasti, nggak ada lagi yang perlu diragukan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya kita dapat sebuah profil teologis yang sangat terstruktur ya. Profil tentang seorang musuh yang punya kekuatan besar, nyata, tapi di saat yang sama punya batasan yang absolut. Kekuatannya nggak tak terbatas. Nah, konsep ini, konsep tentang musuh yang kuat tapi terkendali, akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik buat dipikirin. Gimana sih kerangka berpikir kuno tentang kejahatan ini masih terus mempengaruhi cara kita bercerita dan budaya kita sampai hari ini?